Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berenang ke tepian ke sebuah pantai. Tentu kita penasaran bukan apa yang sebenarnya menimpa si wanita tersebut. Oke, mari kita flashback ke sebelum kejadian yang dialami si wanita ini. Beralih ke scene yang memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Jack dan Jenny. Mereka merupakan saudagar kaya yang memiliki banyak kapal pesiar. Pasangan ini akan melakukan perjalanan dengan menggunakan salah satu kapal pesiar milik mereka dan mengajak beberapa temannya. Salah satu kru kapal bernama Manuel merupakan pria rupawan sehingga membuat teman-teman Jenny kepincut karena ketampanannya. Namun di balik ketampanannya, ia mempunyai masalah dengan seorang wanita yang bernama Maria. Diketahui Maria adalah mantan Manuel yang meminta balikan namun ditolak Manuel, sehingga terjadilah pertikaian. Pertengkaran terjadi sewaktu Manuel bersiap pergi meninggalkan Maria dengan kapal. Dan hal itu disaksikan oleh Jack dan Jenny beserta teman-temannya. Singkat cerita, kapal telah berlayar mengarungi lautan dan gelapnya malam. Terlihat Jack dan yang lain sedang asik minum bersama. Lalu Jack mengajak Manuel untuk bergabung bersama mereka. Namun Manuel menolak karena ia merasa tidak pantas untuk duduk bersama Jack dan yang lainnya. Mengingat ia hanyalah seorang kru di kapal tersebut. Di sisi lain, terlihat Maria sedang melakukan ritual yang aneh dan mengutuk Manuel yang sedang berada di kapal. Kembali ke kapal, di saat Jack dan Jenny sedang asik bercocok tanam, terdengar mereka mengeluarkan suara yang berisik. Diketahui kamar mereka bersebelahan dengan kamar yang ditempati Manuel. Hal itu tentu saja membuat Manuel yang sedang asik membaca majalah terganggu. Ia penasaran dan mencoba mendengar lebih jelas bisikan-bisikan setan yang datang dari kamar sebelah. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba saja Manuel mimisan. Keesokan harinya, Jack ingin bersantai dan menikmati sebotol minuman. Namun minuman yang dipesan tak kunjung datang, sehingga membuat dirinya kesal terhadap Manuel. Dan sialnya, hal itu disampaikan Jack kepada kapten kapal. Lalu Manuel pun ditegur oleh sang kapten. Manuel merasa masalah itu adalah masalah kecil, namun Jack terlihat membesar-besarkan masalah itu. Ia pun sangat kesal dan mengambil kacamata renang dan sebuah belati yang berada di dapur dan melemparkan sebuah kain. Tak disangka kain itu mendarat tepat di atas kompor dan menyebabkan kapal pesiar itu terbakar. Mereka semua yang berada di kapal tak mampu memadamkan api dan situasi semakin gawat. Sehingga memaksa mereka semua meninggalkan kapal menggunakan skoci. Namun sialnya, tiba-tiba badai dan ombak menerjang skoci mereka hingga terbalik. Singkat cerita, Jenny selamat dan terdampar di pantai seorang diri. Lalu ia melihat tubuh seseorang yang terombang-ambing. Dan ternyata itu adalah tubuh sang kapten. Ia bergegas menolong sang kapten dengan menariknya keluar dari air dan mencoba menyadarkan sang kapten. Di saat itulah muncul Manuel membantunya menyadarkan sang kapten. Namun naasnya, kapten itu tak terselamatkan. Mereka pun mengubur kapten di dekat pantai itu. Singkat cerita, pada malam harinya datanglah hujan deras. Mereka berteduh di bawah skoci yang telah terbelah. Nampak mereka sangat kedinginan. Lalu Manuel mencoba membuat penghangat dengan tubuh saling menempel. Hal itu terpaksa dilakukan Manuel agar mereka tidak mati kedinginan. Keesokan harinya, Jenny terlihat masih tertidur pulas. Di sisi lain, Manuel sedang menyelam mencari sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian Manuel dan Jenny mendirikan sebuah gubuk derita dengan atap dari daun dan dahan pohon kelapa. Buah kelapanya mereka nikmati sebagai jus untuk melepas dahaga. Nampak Jenny hanya mengenakan pakaian seadanya dan terbilang cukup minim. Dan hal itu membuat pikiran nakal Manuel berpetualang di bagian tubuh Jenny. Lalu Manuel mengajak Jenny berenang bersama dan keduanya pun berenang tanpa selai kain yang menempel di tubuh mereka. Awalnya mereka sedang asik berenang sambil berbincang. Di situ Manuel menceritakan tentang masalah pribadinya dengan Maria. Namun ketika Manuel bertanya tentang sesuatu hal yang pribadi kepada Jenny, ia tak terima sehingga mereka menjadi tidak akur. Pada malam harinya, seperti biasa mereka tidur dengan saling menghangatkan satu sama lain. Hal itu dilakukan untuk membuat tubuh mereka tetap hangat. Di keesokan harinya,
Di hari kedua mereka terdampar di pantai tersebut, keduanya mencoba kembali akur. Di saat Manuel menyelam mencari ikan, ia pun menemukan lobster yang sangat besar. Dan di saat itu pula, tak sengaja ia melihat seseorang yang terdampar di sebuah karang. Dan ternyata orang itu adalah Jack. Ia ternyata masih hidup. Manuel pun bergegas membawanya ke gubuk. Jenny yang melihat Jack masih hidup pun sangat bahagia karena dipertemukan kembali dengan suami tercintanya. Begitupun juga dengan Jack. Ia sangat bersyukur bahwa ia selamat dan bisa bertemu istrinya kembali. Singkat cerita, saat Jack melihat istrinya yang sedang menangkap kepiting bersama Manuel, Jack tiba-tiba cemburu dan mencurigai hubungan mereka. Ia mengira jika Manuel sudah menancapkan pedang pusakanya ke tubuh Jenny. Di saat Jenny meyakinkan bahwa ia dan Manuel hanyalah berteman, Jenny mengatakan jika Manuel adalah teman baik. Karena setiap hari Manuel berusaha menangkap ikan untuk mereka makan bersama. Di sisi lain, Jack merasa aneh dan tak habis pikir bagaimana Manuel bisa membawa kacamata menyelam dan pisau sewaktu terjadi kebakaran. Ia terus-terusan mencurigai Manuel bahwa ia memiliki niat tersembunyi kepada istrinya. Hal itu disampaikan kepada Jenny, dan tentu saja Jenny tak sependapat dengan pemikiran Jack yang terlalu sempit. Lalu Jenny menemani Manuel menyelam dan menangkap lobster untuk mereka makan. Saat mereka kembali ke gubuk, terlihat Jack malah memadamkan api yang rencananya mereka akan gunakan untuk membakar lobster. Bahkan Jack juga menyiapkan gubuk untuk Manuel yang terbuat dari skoci terbelah. Bukan hanya mencurigai Manuel, bahkan Jack sekarang tak mempercayai istrinya sendiri. Pikiran Jack sangat kacau. Ia berpikir jika Manuel dan Jenny memiliki hubungan gelap. Dan pada akhirnya mereka pun bertengkar. Merasa muak karena dituduh oleh Jack, Manuel pun mengatakan jika ia tak akan membagikan makanannya dengan Jack. Sementara Jenny mengira Jack adalah orang bodoh yang memutuskan pertemanan dengan Manuel dan kini mereka harus cari makan sendiri. Terlihat mereka sedang mencari sesuatu untuk dimakan dan menyelam bersama. Namun mereka tak mendapatkan apa-apa. Di sisi lain, Manuel telah mendapatkan ikan dan memasaknya untuk dimakan. Jack kembali berusaha menyelam dan menangkap ikan. Sementara terlihat Jenny menghampiri Manuel yang sedang menikmati lezatnya ikan hasil tangkapannya. Terlihat Jenny sangat kelaparan dan ingin meminta makanan kepada Manuel. Menurut Manuel, ia tak ada masalah dengan Jenny dan ia akan membagikannya kepada Jenny. Namun dengan satu syarat, yaitu Jenny harus melakukan hal yang romantis kepada Manuel. Dikarenakan kelaparan, Jenny pun melakukan apa yang diinginkan Manuel. Dan tentu saja, tanpa sepengetahuan Jack sang suami. Diketahui Manuel sendiri memiliki alasan untuk melakukan ini. Manuel penasaran apakah Jenny memiliki perasaan kepada Manuel. Karena selama mereka bersama, ia menyadari bahwa Jenny merasa nyaman berada di dekatnya. Di sisi lain, Jack keluar dari air dengan tubuh kedinginan. Ia hanya mendapatkan 3 ikan kecil yang tak akan cukup dimakan untuk satu orang pun. Tapi nampaknya Jenny tetap menyiapkan perapian untuk membakar ikan. Di sana Jack mencium bau ikan dari kayu bekas tusukan ikan yang digunakan Jenny. Dengan terpaksa, Jenny berbohong dan berkata bahwa ia mencuri ikan itu dari Manuel. Terlihat Jack sedang mengasah beberapa besi kecil untuk menjadikannya tombak. Hari pun berganti pagi. Jack mencuri kacamata Manuel ketika ia tidur. Lalu ia menggunakannya untuk menyelam dan menangkap ikan. Ketika bangun, Manuel menyadari bahwa kacamata miliknya diambil oleh Jack. Ia pun marah dan ingin menghabisinya. Tapi dengan sigap Jenny mengejar Manuel dan menahannya dari belakang. Entah apa yang dipikirkan Manuel saat itu, ia berbalik dan membawa Jenny ke pantai dan inilah yang terjadi. Terlihat Jenny pun menikmati permainan yang diciptakan oleh Manuel. Pantai pun menjadi saksi bisu pertarungan mereka. Sesaat kemudian, mereka terkapar dan kelelahan. Nampak Jenny sangat takut jika suaminya akan mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Di situ Manuel membuka perasaannya bahwa ia mencintai Jenny. Dan kalaupun Jack akan tahu dan marah, Manuel akan bersama Jenny dan melindunginya. Diketahui Manuel sengaja melakukan ini semua karena ingin membalas dendam kepada Jack. Ketika Jack kembali, ia membawa ikan dan melemparkan kacamata milik Manuel. Terlihat Manuel sangat tenang dan tidak mempermasalahkan kacamatanya diambil oleh Jack.
Tentu saja, hal itu membuat Jack semakin curiga kepada mereka. Lalu Jenny tak sengaja keceplosan bahwa terjadi sesuatu di antara mereka. Jack pun sangat yakin jika mereka berdua telah bercocok tanam. Dengan amarah yang memuncak, ia pun menjambak rambut Jenny dan menyeretnya ke arah Manuel. Dan disitulah dia pun langsung mengakhiri hubungannya dengan Jenny. Lalu ia pergi meninggalkan mereka. Hari-hari telah berganti. Jack tetap mengasingkan dirinya dari Jenny dan Manuel. Terlihat ia sedang membuat peralatan seadanya untuk menangkap ikan. Secara tak sengaja, Jenny menemukan Scotchy di dasar laut dan menyeretnya kembali ke pantai. Nampak Manuel dan Jenny menghampiri Jack dan mencoba membantunya. Namun Jack melarang mereka untuk mendekat. Melihat sifat dan karakter asli Jack, Jenny pun semakin yakin dengan keputusannya kemarin, bahwa perpisahan dengan Jack adalah keputusan yang sangat tepat. Apalagi ia sekarang dengan Manuel yang selalu berbagi dengannya. Pada malam harinya hanya terdengar suara desiran ombak. Hal itu mengundang Manuel untuk berenang ke laut. Manuel pun mengajak Jenny untuk berenang. Bukannya berenang, keduanya malah menanam rumput laut di malam hari. Terlihat Jenny sudah tak peduli lagi dengan sorotan mata tajam yang memandang mereka dari arah kegelapan. Siapa lagi kalau bukan Abang Jack? Lalu Jenny memberi Manuel ide untuk mencuri Scotchy milik Jack yang telah selesai diperbaikinya. Diketahui mereka akan mencuri Scotchy itu ketika Jack sedang menyelam, supaya mereka bisa pergi bersama dari pulau tersebut. Namun sialnya, mereka tak sadar jika Jack mendengar rencana mereka. Keesokan harinya, Jack pergi menyelam mencari ikan. Di sisi lain, Manuel telah mendapatkan ikan dan meletakkannya di gubuk. Saat itulah kesempatan bagi mereka untuk mengambil Scotchy itu. Mereka pun berhasil berlayar dengan Scotchy, tapi rupanya Scotchy itu mengalami kebocoran sehingga air masuk. Keberadaan mereka telah jauh dari pantai. Air semakin banyak yang masuk ke Scotchy dan menyebabkan Scotchy-nya mulai tenggelam. Terlihat mereka baru menyadari jika rencana Jack selama ini adalah agar mereka mengambil Scotchy dan tenggelam di lautan. Di sisi lain, Jack sedang membakar gubuk yang dibangun oleh Manuel lalu menyantap ikan tangkapan Manuel. Jenny dan Manuel berusaha untuk berenang kembali ke pulau. Namun sampai di pantai, tiba-tiba Jack menyerang Manuel. Ia menancapkan tombak ke tubuh Manuel. Manuel berusaha melawan Jack dan melarikan diri dengan tubuh yang terluka. Pada malam harinya, Jack semakin gila dan mengikat Jenny di tiang gubuk. Tapi tiba-tiba Manuel pun kembali dan menyerang Jack. Alhasil, pertarungan Jack dan Manuel pun tak terelakkan. Di sisi lain, Jenny berusaha melepaskan diri. Sesaat kemudian, setelah ikatan itu terlepas, Manuel dan Jenny melarikan diri kembali ke Scotchy. Keesokan harinya, Jack yang masih marah terus memburu mereka ke dalam hutan. Di waktu yang bersamaan, nampak Maria terus melanjutkan ritual anehnya yang mengutuk Manuel. Kembali lagi ke pulau. Ternyata keberadaan Manuel dan Jenny diketahui oleh Jack, sehingga ia pun memburunya dengan tombak. Mereka berusaha berlari dan bersembunyi di atas pohon. Keadaan Manuel sudah semakin lemah dengan luka di tubuhnya. Ditambah ritual yang dibuat Maria yang mengutuk dirinya, menyebabkan ia semakin celaka. Dan tiba-tiba, Manuel terjatuh dari pohon, sehingga Jack bergegas menghabisinya. Jenny yang melihat itu tak tinggal diam. Ia melompat ke tubuh Jack dan ingin menusukkannya dengan pisau. Sementara Manuel yang bersiap ingin menghantam Jack dengan batu, malah kehilangan keseimbangan saat mengangkat batu tersebut. Ia pun terjatuh dan tombak milik Jack menancap tepat di tubuhnya, bersamaan dengan ritual Maria yang menusuk boneka Manuel dengan paku. Alhasil, Manuel pun meninggoy. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, sebuah kapal pesiar bersandar di pulau tersebut. Lalu mereka tak sengaja menemukan Jenny yang sedang tertidur di gubuknya. Nampak Jenny masih syok dengan kematian Manuel. Ia mengatakan bahwa ia seorang diri di pulau tersebut. Lalu, ia pun mengambil korek milik Jack. Setelah itu mereka mengajak Jenny menuju ke kapal pesiar. Di kapal pesiar, mereka memberikan pertolongan dan makanan kepada Jenny. Sementara di sisi lain, Jack yang sedang menangkap ikan melihat kapal pesiar yang lewat. Ia juga melihat Jenny yang berada di kapal tersebut.
Meski Jack berkali-kali memanggilnya, namun Jenny dengan sengaja menghiraukan Jack. Jenny berniat membalas dendam atas kematian Manuel dan meninggalkan Jack sendirian di pulau tersebut tanpa korek api miliknya. Kini Jack pun sendirian tinggal di pulau itu. Entah apa yang terjadi selanjutnya dengan hidupnya. Ombak laut dan pantai yang menjadi saksi bisu nasibnya. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.